Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Ibu dosen, mahasiswa, serta seluruh teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpah keramat-Nya, kita semua diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk hadir dan berkumpul di sini dalam membahas peran sistem informasi dalam meningkatkan pelayanan publik. Hadirin yang saya hormati, dunia sekarang sudah berubah dan kita semua ada di dalam arus perubahan itu. Teknologi digital bukan lagi hal yang mewah atau asing. Ia kini menjadi sebuah kebutuhan dan bahkan bisa saya katakan menjadi tulang punggung kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan kita. Perkembangan teknologi ini telah mengubah cara kita hidup, berinteraksi, bahkan bagaimana kita dilayani oleh negara. Hari ini, masyarakat tidak lagi cukup puas dengan layanan publik yang lambat, berbelit, dan sulit diakses. Mereka menuntut layanan yang cepat, efisien, transparan, akuntabel, mudah dijangkau, dan sesuai kebutuhan. Dan disinilah sistem informasi memainkan peran sentral, bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai penggerak utama transformasi layanan publik. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses. Sistem informasi berperan dalam menyederhanakan prosedur birokrasi yang selama ini dianggap lambat dan berbelit-belit. Berbagai proses seperti pengajuan izin usaha lewat OSS, pendaftaran fasilitas kesehatan, atau perpanjangan surat izin mengemudi, kini dapat dilakukan secara daring. Hal ini memangkas waktu dan biaya, memberantas praktik percaloan, serta operasional instansi pemerintahan lebih efisien. Proses verifikasi data menjadi lebih cepat dan akurat. Resiko kesalahan manusia berkurang, serta layanan menjadi lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua, mendorong transparansi dan akuntabilitas. Melalui sistem informasi, pelayanan menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan jejak digital yang terdokumentasi secara otomatis, penyimpanan atau manipulasi data bisa diminimalisir. Masyarakat juga dapat memantau perkembangan permohonan secara langsung, memahami estimasi waktu penyelesaian, serta mengetahui syarat dan biaya yang harus dipenuhi. Penyediaan informasi layanan, alur prosedur, hingga jalur pengaduan dalam format digital meningkatkan keterbukaan dan mengurangi peluang praktik pungli. Selain itu, data yang terkumpul digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja, identifikasi kendala, serta peningkatan layanan secara terus-menerus, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik. Yang ketiga adalah layanan personal dan kepuasan berbasis data. Pemanfaatan sistem informasi memungkinkan pemerintah mengolah data besar, big data, yang memberikan wawasan mendalam mengenai karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Dengan data seperti demografi, preferensi individu, dan riwayat penggunaan layanan,
pemerintah bisa menghadirkan pelayanan yang lebih personal dan relevan, seperti pemberitahuan program bantuan sosial yang tepat sasaran atau informasi kesehatan berdasarkan profil pengguna. Selain itu, pengambilan keputusan kebijakan dapat dilakukan secara lebih presisi dan berbasis bukti dengan dukungan data real-time yang mampu memetakan kebutuhan serta mengoptimalkan alokasi sumber daya. Dan yang keempat, menumbuhkan partisipasi dan umpan balik publik. Sistem informasi juga membuka ruang bagi partisipasi masyarakat secara langsung melalui platform pengaduan digital, survei kepuasan daring, maupun forum interaktif. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, ataupun usulan inovatif. Umpan balik yang diterima, diproses dan ditindaklanjuti secara sistematis. Memungkinkan identifikasi masalah dan penyempurnaan layanan secara berkesinambungan. Berada kanal partisipatif ini menunjukkan bahwa pendapat warga negara tidak hanya didengar, tetapi juga dihargai dalam proses perbaikan layanan. Yang kelima, tantangan dan harapan ke depan. Walaupun sistem informasi membawa banyak manfaat, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti kesenjangan digital di wilayah terpencil, serta ancaman keamanan cyber yang terus berkembang. Selain itu, integrasi lintasan instansi memerlukan komitmen politik dan investasi jangka panjang. Namun demikian, kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, blockchain, dan analitik data menghadirkan peluang besar dalam memajukan sistem pelayanan publik. Upaya pembangunan ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan, serta penguatan kapasitas sebesar daya manusia akan menjadi kunci sukses menuju layanan publik yang adaptif, proaktif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Namun, hadirin yang saya muliakan, di tengah berbagai keunggulan sistem informasi yang telah kita bahas sebelumnya, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap realitas tantangan yang masih menghambat implementasinya. Faktanya, tidak semua wilayah di negeri ini berada dalam garis start yang sama. Wilayah-wilayah terpencil masih menghadapi kesenjangan digital yang nyata, koneksi internet yang lambat, bahkan tidak tersedia sekali fasilitas perangkat teknologi masih terbatas. Hal ini membuat banyak masyarakat belum bisa menikmati kemudahan layanan digital sebagaimana mestinya. Tak hanya itu, literasi digital masyarakat kita pun masih perlu ditingkatkan. Masih banyak warga, terutama yang lanjut usia atau yang kurang terbiasa dengan teknologi. Mereka asing atau bahkan takut menggunakan layanan daring. Bagi mereka, membuka aplikasi layanan publik mungkin terasa lebih sulit daripada datang langsung ke kantor kelurahan. Oleh karena itu, membangun sistem bukanlah cukup. Kita harus membangun ekosistem yang aman, inklusif, dan berdaya guna bagi semua kalangan. Ekosistem yang tidak hanya berorientasi pada teknologi tinggi, tetapi juga pada kemanusiaan. Lalu,
Apa harapan kita ke depan? Saya percaya, masa depan pelayanan publik bukan hanya tentang kecepatan atau otomatisasi, tetapi tentang membangun pelayanan berempati yang mengerti kebutuhan warga dan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kita harus memanfaatkan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, blockchain, Internet of Things, dan analisis data besar bukan hanya untuk mempercepat proses, tetapi juga untuk membaca harapan, memahami keresahan, dan menjawab kebutuhan rakyat secara nyata. Namun, teknologi canggih apapun tidak akan berarti tanpa adanya komitmen kolektif. Perlu ada sektor kerjasama lintas sektor, seperti pemerintahan sebagai pengarah kebijakan dan penyediaan layanan, swasta sebagai mitra inovatif dan sumber daya, akademis sebagai penyedia riset dan solusi kritis, masyarakat sebagai pengguna sekaligus mengontrol pelayanan. Di atas segalanya, yang paling penting adalah membangun kapasitas manusia, sumber daya yang tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tapi juga memahami nilai-nilai pelayanan yang berdasarkan etika, empati, dan integritas. Kita butuh regulasi yang adaptif, sistem yang fleksibel, dan semangat pelayanan yang benar-benar tulus dari hati, bukan sekadar menjalankan. Karena pada akhirnya, tujuan dari pelayanan publik bukanlah sekedar efisiensi, tetapi menyentuh kehidupan manusia secara nyata, melindungi yang lemah, memberdayakan yang tertinggal, dan menghadiri rasa keadilan bagi semua.